Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Agus Dharma Putra dengan NIM 21130111052 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu soal dari PDB, persamaan diferensial biasa, aplikasi persamaan diferensial orde 2. Nah, di sini terdapat soal, yaitu misalkan terdapat oksilasi paksaan tak teredam dengan massa 1/4 kg dan konstanta pegasnya 16 N per M. Yang A yaitu, tuliskan persamaan diferensial orde kedua untuk Y dalam kurung T, posisi massa pada waktu T jika gaya luarnya adalah F dalam kurung T sama dengan 4 cos dalam kurung 3T. Gunakan konvensi bahwa perpindahan yang diukur di bawah posisi kesetimbangan adalah positif. Dan soal yang B yaitu, temukan penyelesaian persamaan diferensial pada A jika massa dilepaskan 1 meter di bawah kesetimbangan tanpa kecepatan awal. Nah, pembahasannya itu yang pertama, diketahui M sama dengan 1/4 kg. Ya, K sama dengan 16 N per M. Dan F dalam kurung T sama dengan 4 cos dalam kurung 3T. Nah, kita selesaikan dulu yang soal dari A. Nah, persamaan yang dapat dibentuk dari pernyataan di atas yaitu M dikali Y double aksen ditambah K dikali Y sama dengan F. Ini merupakan rumus yang kita gunakan dari pernyataan soal di atas, maka akan menjadi yaitu 1/4 Y double aksen ditambah 16 Y sama dengan 4 cos dalam kurung 3T. Nah, setelah kita menyelesaikan soal yang A, kita akan lanjut ke soal yang B. Nah, dari soal itu diketahui Y0 sama dengan 1M, V0 sama dengan 0. Dan dari perhitungan di soal A tersebut, didapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu 1/4 Y double aksen ditambah 16 Y sama dengan 4 cos 3T. Selanjutnya, mencari fungsi komplementer atau complementary function dari persamaan yang kita dapat dari soal A, yaitu 1/4 Y double aksen ditambah 16 Y sama dengan 4 cos dalam kurung 3T. Dicari persamaannya itu akan menjadi 1/4 dikali D kuadrat ditambah 16 sama dengan 0. Selanjutnya 1/4 dikali D kuadrat sama dengan minus 16. Selanjutnya itu D kuadrat sama dengan minus 64. D sama dengan akar dari minus 64. D sama dengan 8. Dapat kita misalkan dengan 8I. Nah, sehingga didapat komplementer fungsinya yaitu sama dengan A cos 8T ditambah B sin 8T. Nah, karena kita telah mendapatkan komplementer fungsinya, langkah selanjutnya kita akan mencari partikular integral atau integral partikular. Nah, karena sebelumnya telah didapatkan 1/4 Y double aksen ditambah 16 Y sama dengan 4 cos dalam kurung 3T dan 1/4 D kuadrat ditambah 16 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari integral partikularnya atau partikular integral. Nah, partikular integralnya sama dengan 1/1/4 D kuadrat ditambah 16 dikali 4 cos 3T. Nah, karena di sini kita memiliki 4 cos 3T, nah, maka akan jadi di mana ada D kuadrat, kita akan menggantinya dengan kuadrat negatif. Maka akan menjadi partikular integralnya 4 cos dalam kurung 3T per 1/4 dalam kurung negatif dalam kurung 3 kuadrat tutup kurung ditambah dengan 16. Maka selanjutnya akan menjadi 4 cos dalam kurung 3T per 1/4 dalam kurung min 9 plus 16. Nah, partikularnya akan menjadi 16 cos dalam kurung 3T per 55. Nah, setelah didapatkan nilai fungsi komplementer dan integral partikularnya, maka selanjutnya kita akan mencari solusi dari PD-nya, yaitu Y dalam kurung T sama dengan complementary function ditambah dengan partikular integral. Nah, akan menjadi Y dalam kurung T sama dengan A cos dalam kurung 8T ditambah B sin dalam kurung 8T ditambah dengan 16 cos dalam kurung 3T per 55.
Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai A dan B dengan menggunakan Y0 sama dengan 1 dan V0 sama dengan Y aksen dalam kurung T sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menggunakan Y0 sama dengan 1, maka akan menjadi Y dalam kurung 0 sama dengan A cos dalam kurung 0 ditambah B sin dalam kurung 0 ditambah 16 cos dalam kurung 0 per 55. Maka menjadi Y0 itu kan 1, maka akan menjadi 1 sama dengan A ditambah 0 ditambah 16 per 55. A sama dengan 1 dikurangi dengan 16 per 55, maka akan didapat A yaitu 39 per 55. Oke, langkah selanjutnya kita pakai V0-nya sama dengan Y aksen dalam kurung T sama dengan 0. Maka Y dalam kurung T sama dengan A cos 8T ditambah dengan B sin 8T ditambah dengan 16 cos dalam kurung 3T per 55. Y aksen dalam kurung T sama dengan negatif 8A sin dalam kurung 8T ditambah dengan 8B cos dalam kurung 8T ditambah dengan 16 per 55 dalam kurung min sin dalam kurung 3T. Maka Y aksen dalam kurung T itu kan sama dengan 0, maka akan menjadi 0 sama dengan min 8A dalam kurung 0 ditambah 8B dalam kurung 1 ditambah dengan 16 per 55 dikurangi negatif 3 dikali dengan dalam kurung 0 sama dengan akan menjadi 0 sama dengan 8B. B sama dengan 0. Nah, jadi setelah kita selesaikan A dan B-nya, maka solusi untuk soal tersebut yaitu Y dalam kurung T sama dengan 39 per 55 cos dalam kurung 8T ditambah dengan 16 cos dalam kurung 3T per 55. Jadi, ini merupakan penyelesaian dari soal B. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan ataupun kekurangan dalam penjelasan dari soal yang saya jelaskan tadi. Saya tutup dengan permesan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nam Budaya, salam harmoni.